Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, welcome to channel Miss Ir. Jadi kali ini aku akan ngebahas bagaimana cara menidurkan bayi dengan cepat dan nyaman. Sebelum aku lanjutin, boleh ya aku minta kalian buat subscribe channel aku dulu biar tidak ketinggalan info-info atau video-video yang akan aku upload. Ya, jangan lupa buat komen juga di kolom komentar, kasih tahu gimana sih cara kamu menidurkan anak kamu, atau kalau kamu ada request pengen video apa, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekarang gimana sih caranya supaya bayi kita bisa tidur dengan cepat? Itu yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman. Jadi, tempat tidur itu jangan terlalu banyak barang. Nah, aku kasih lihat ya gimana tempat tidur anakku kalau tidur. Nah, ini dia kondisinya kalau dia tidur. Lihat kakinya. Nah, jadi di atas tempat tidurnya itu usahakan cuma ada bantal atau ada guling atau ada boneka kesukaan dia. Udah, barang-barang kita singkirin dulu, kita pinggirin dulu. Gitu ya teman-teman. Gimana sih caranya kalau kita ada di tempat orang lain, ada di rumah orang lain, atau ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan tempat tidurnya itu dalam kondisi rapi. Nah, kalau aku tipsnya adalah aku akan gunakan ini. Nah, aku akan gunakan ini. Ini adalah gendongan geos. Jadi aku gunakan gendongan geos ini sebagai alas buat bayi kita tidur. Nah, usahakan itu alasnya itu dari alas yang kalian punya. Jadi kan baby kita tuh udah kenal ya alasnya ya, udah tahu harumnya, terus udah tahu oh iya ini punya dia, jadi akan ngerasa lebih aman kayak gitu. Selanjutnya, jadi bayi akan tidur dengan mudah dan cepat kalau suhu ruangannya atau area ruangannya itu cocok buat dia, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Buat kamu yang ada AC, itu kalian boleh atur suhunya. Dan biasanya kalau AC itu anak-anak atau bayi akan lebih mudah ya tidurnya. Tapi jangan khawatir, kalau tidak ada AC ya nggak masalah. Kita bisa atur dengan yang lain yang kita punya. Nah, kalian bisa atur pakai kipas angin. Nih ya. Jadi tipsnya kalau bayi kita mau tidur itu kalau ngerasa panas itu atur pakai kipas angin. Tapi kalau kipas angin buat tidur bayi itu jangan sejajar gini ya. Kalau aku sih tidak sarankan, karena apa? Karena nanti biasanya angin dari kipas angin kan begitu kencang. Khawatir nanti malah over ke tubuh anak kita, akhirnya malah jadinya masuk angin atau kembung perutnya. Jadi aku tipsnya kalau pakai kipas anginnya didangakin kayak gitu. Sirkulasi udaranya aja yang terasa dingin. Jadi nggak langsung ke tubuh bayi. Atau kalau memang tidak bisa, kalian boleh pantulkan ke tembok kipas anginnya. Gimana nih kalau tidak ada AC, tidak ada kipas angin? Don't worry, masih ada kipas. Nah, aku sih senang banget pakai kipas tradisional ini ya. Aku udah punya kipas yang lebih modern, tapi kayak kurang maksimal dan kurang nyaman. Kalau pakai kipas yang tradisional ini, itu bisa kita puter-puter kayak gini, pelan-pelan. Kalau ngipasin anak juga jangan kenceng-kenceng, jangan gini ya, jangan gitu, itu mau ngipasin diri sendiri ya. Apalagi kalau di kondangan nih biasanya ngipasinnya semangat 45 banget. Jadi kalau ngipasin bayi itu pelan-pelan kayak gini, muter aja gini. Selanjutnya adalah pastikan kondisi perutnya itu kenyang. Sebelum anak teman-teman tidur, kalian bisa pastikan kenyang dengan cara pemberian makannya cukup, minum, atau kalau anakku biasanya cepet banget kalau minum susu nih. Terus yang ketiga yaitu kalian bisa tepuk-tepuk lembut di area punggungnya.
Ada video dimana aku nempuk-nempuk punggung Saira pelan-pelan, tapi tepuknya pelan-pelan ya, jangan kencang-kencang, jangan gini-gini. Jadi bukan ditepuk kali ya bahasanya, tapi dielus. Elusnya itu kayak gini. 4, tipsnya adalah kalian bisa kasih white noise. Jadi white noise itu apa sih? White noise itu adalah suara yang beraturan. Nah, kalian pernah nggak sih kalian jalan-jalan ke air terjun, terus kalian ngedenger suara air terjun? Itu adalah white noise. Terus kalian ngerasa damai, kayaknya enak banget, hawanya langsung dingin, langsung nyaman, langsung pengen tidur. Itu white noise. Cuma kan kita kan tidak tinggal di daerah air terjun ya, susah untuk mendapatkan white noise secara alami. Jadi white noise itu sebenarnya banyak di sekeliling kita, yang penting suaranya teratur. Contohnya apa? Contohnya suara dari kipas angin. Jadi kan kalau kita nyalain biasanya dia ada suara muter pelan-pelan, itu juga white noise. Apalagi yang white noise? Suara TV itu white noise. Tapi sangat tidak disarankan tidur di depan televisi ya, karena khawatir malah tidurnya kurang berkualitas. Jadi kalau kalian bingung white noise apalagi nih, tidak ada kipas angin, nah kalian bisa pakai suara dari mulut bunda. Anakku sudah tidur. Ada beberapa gerakan yang aku contohin pakai boneka, nggak apa-apa ya. Nah, misalnya ini anak kita nih, tadi yang tepuk-tepuk punggung, gimana sih caranya? Gini, elus-elus ya, bukan tepuk-tepuk, salah. Nah, yang gini cara mengelus-elus punggungnya, elus-elus dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, ya. Insya Allah bayi juga akan ngerasa nyaman, kayak gitu. White noise juga bisa diciptakan dari suara murotal. Jadi kalian bisa setel murotal atau kalian ngaji sendiri, itu lebih baik buat anaknya. Itu bisa dengan cara misalnya menggendong terus ada suara gitu. Biasa sambil goyang-goyangin badan, kalau aku biasa gitu. Nah, itu white noise yang alami. Apalagi nih yang bisa bunda buat? Ada lagi suara nyanyi. Kalau kalian bisa nyanyi ya udah nggak apa-apa, nyanyi aja misalnya. Satu, aku sayang bunda. Dua, aku sayang ayah. Tiga, sayang adik-adik. Misalnya gitu ya. Itu liriknya kadang aku rubah-rubah sesuai dengan kondisi ya. Teman-teman bisa dengan cara bersolawat. Jadi kalian solawatin anaknya gitu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, kayak gitu ya. Dan seterusnya, itu dia white noise yang bisa kalian ciptakan. Next, elus bagian kepalanya. Ini bagian kepalanya sama bagian ini nih, alis digini-giniin. Oke, cara untuk mengelus-ngelus adalah elus-elus alisnya. Nah, gini ya teman-teman, jadi pakai telunjuk kalian elus-elus dengan lembut area alisnya gini, bareng-barengan, pelan-pelan aja, mengikuti bentuk alis kayak gitu. Jadi jangan gini gitu ya. Kalau aku saraninnya sih satu arah aja kayak gini. Nah, terus bayi kita biasanya akan lebih cepat tidur kalau area kelopaknya nih misalnya udah agak ngantuk-ngantuk gini kan. Atau kalau belum ngantuk juga elus aja gini. Pelan-pelan banget. Nah, nanti lama-lama bayi kita juga akan tidur. Itu berlaku sih di anakku. Ada bayi yang tipikalnya nggak suka diapa-apain, jadi biarin dia tidur sendiri. Sampai kelewat, yaitu pastikan ruangannya itu bebas dari nyamuk. Jadi kalau aku biasanya pakai ini vape elektrik gitu, nanti tinggal colok keluar asapnya. Ini biasanya untuk menghindar dari nyamuk ya. Ada lagi nyamuk-nyamuk terbang. Aku biasanya pakai raket nyamuk ini. Nah, ini raket nyamuknya cukup awet, sekitar 2 tahunan aku pakai dari sebelum aku
punya anak ya, sampai sekarang anakku sudah 1,5 tahun, alhamdulillah masih awet. Linknya aku taruh di description box ya, jadi kalian bisa cek di situ. Anak kita digigit nyamuk, jangan menunggu lama, langsung aja di sini minyak telon. Kalian bisa pakai minyak telon merek apapun ya yang kalian punya. Teman-teman, kalau mau menidurkan anak dalam gendongan, menidurkan bayi kita dalam gendongan, kita itu sambil berayun-ayun kecil. Nah, gitu. Berayun-ayun kecil. Nah, anakku udah bobo, jadi aku pakai boneka ya, nggak apa-apa ya. Nah, gini kan biasanya nih. Ini kan anak kita misalnya ya, kita ayun-ayun kecil. Nah gitu teman-teman, jadi sambil diayun tapi pelan-pelan gitu. Dan kalau ngayun itu, kalau gendong jangan ada jarak. Jadi bayi kita tuh nempel banget ke badan kita, jadi kayak meluk kayak gitu. Itu biasanya bayi akan ngerasa lebih hangat, lebih nyaman, dan pastinya lebih aman. Akhirnya dia cepet tidur. Selanjutnya adalah gunakan pakaian yang nyaman buat bayi kita. Pakaiannya itu yang adem, terus jangan terlalu ketat, terutama untuk bagian atas ya. Untuk baju, pilih yang longgar-longgar. Karena orang dewasa juga kalau tidur kan sebenarnya nyamannya pakai yang longgar. Ya nggak, apalagi ibu-ibu nih, apalagi bunda-bunda biasanya nyaman banget kayak pakai long dress gitu, ya kan? Atau daster. Jadi kalau mau anak kita tidur lebih cepet, lebih nyaman, buat diri kita nyaman dulu. Nanti kalau diri kita udah nyaman, insya Allah akan nular ke baby, jadinya babynya cepet tidur. Nah, sekian tips dari aku, gimana caranya menidurkan bayi. Semoga tips ini bermanfaat. Kalau ada yang mau sharing, nambahin tips yang ampuh di kalian atau di anak kalian, caranya boleh sharing di kolom komentar ya. Dan jangan lupa cek description box, karena aku nyantumin link-link video tentang baby yang lainnya juga, jadi kalian harus nonton yang lainnya ya. Nah, kalau mau beli produk bisa cek di description box juga, itu insya Allah akan memudahkan teman-teman dalam pencariannya ya. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, lalu share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Semoga informasi yang aku kasih ini bermanfaat buat kita semua. Dadah!